Internasional bercerita. Keras. Dan ustazah yang banin dari tadi bercerita, mau tampil nasyid, mau tampil bercerita, antum bercerita. Jadi setiap teman antum yang tampil, kalau kelasnya yang meribut itu kami kurangi poinnya 10 per kelasnya. Misalnya temannya tampil dari kelasnya, antum beribut maka kami kurangi poinnya. Ya ustazah, terutama yang banin, mengutas saja dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akmal. Halo teman-teman, perkenalkan Ana Akmal Hikmah Ramadan. Ana perwakilan dari kelas 9 Istanbul. Pagi ini Ana akan menceritakan kisah yang berjudul Peristiwa Kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sebuah malam yang sunyi di kota Mekah, langit yang biasanya pekat oleh gelap yang mendadak menaungi kedamaian yang tak biasa. Dari sebuah rumah sederhana, seorang wanita mulia bernama Aminah binti Wahab sedang berjuang sendirian. Suaminya, Abdullah bin Abdul Muthalib, telah berpulang ke Madinah saat beliau masih dalam kandungan. Aminah menyambut detik-detik persalinan tanpa pendamping hidup. Namun Allah tidak membiarkannya merasa sepi. Aminah menceritakan bahwa selama mengandung hingga melahirkan dia tidak merasakan beratnya kehamilan wanita pada umumnya. Hingga pada malam 12 Rabiul Awal di tahun Gajah, sebuah cahaya terpancar dari rahimnya, menerangi warna istana di negeri Syam. Begitu bayi suci itu lahir, hadirlah Suwaibah, seorang budak wanita milik Abu Lahab pamannya. Suwaibah dengan penuh sukacita merawat bayi tersebut. Saat Abu Lahab mendengar kabar bahwa almarhum adiknya dikaruniai seorang putra, merasa sangat gembira hingga memerdekakan Suwaibah sebagai wujud rasa syukurnya. Kabar bahagia itu sudah sampai ke telinga sang kakek Abdul Muthalib awal di Ka'bah. Pemimpin kaum Quraisy bergegas pulang dengan air melintasi pipinya. Ia menggendong cucu yatimnya, membawanya ke dalam Ka'bah, lalu berdoa penuh rasa syukur. Abdul Muthalib memberi bayi itu nama Muhammad, nama yang asing kala itu bagi tradisi Arab, yang bermakna sosok yang dipuji. Sesuai tradisi bangsawan Quraisy, bayi Muhammad kemudian diserahkan kepada Halimah Al-Sa'diyah, orang wanita miskin dari dusun Bani Sa'ad. Halimah awalnya ragu mengambil bayi Muhammad karena berharap imbalan dari orang tua kaya.
Namun begitu dia menggendong Muhammad kecil, akal langsung hidup. Salah satunya yaitu yang pertama, susu yang melimpah. Unta dan ternak Halimah yang tadinya kurus ini mendadak menghasilkan susu yang melimpah. Yang kedua, tanah yang subur. Tempat padang pasir tempat tinggal kaumnya, akar ditumbuhi hutan hijau dan subur. Melanjutkan perjalanan Halimah Asy'ariyah. Keajaiban tidak berhenti sampai di situ. Selama 4 tahun Muhammad kecil tinggal di perkampungan Bani Sa'ad, seluruh desa merasakan kedamaian dan kelimpahan yang belum pernah ada sebelumnya. Halimah dan suaminya Al-Harits menyadari bahwa anak yatim yang mereka asuh bukanlah anak biasa. Namun momen paling berkesan sekaligus menggetarkan hati terjadi ketika sebuah peristiwa menimpa Muhammad kecil yang sedang bermain bersama putra Halimah. Syakkus Syadad, peristiwa pembelahan dada. Suatu hari, malaikat Jibril mendatangi Muhammad. Malaikat Jibril merupakannya, membelah dadanya, lalu mengambil hati. Dari hati tersebut, malaikat Jibril mengambil darah hitam dan lalu membersihkannya dengan air zam-zam dalam bejana. Jibril berkata, inilah bagian setan yang ada. Setelah dibersihkan, kemudian dikembalikan ke tempat semula dan dirapatkan kembali. Putra Halimah yang melihat peristiwa itu berlari ketakutan sambil berteriak, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Halimah dan suaminya Al-Harits panik dan langsung berlari menghampiri Muhammad kecil. Ketika mereka menemui Muhammad kecil yang sedang berdiri dengan wajah pucat, namun selamat tanpa luka sedikitpun. Peristiwa tersebut membuat Halimah khawatir akan keselamatan anak didiknya, akan keselamatan anak asuhnya. Dengan berat hati dan kasih sayang yang mendalam, Halimah akhirnya membawa Muhammad kembali ke Makkah. Terakhirnya kembali membuat sang ibu. Rasa cinta Nabi yang tak pernah pudar bertahun-tahun berlalu. Ketika Muhammad telah diangkat menjadi Rasulullah dan meraih kemenangan, Halimah pernah datang menemui beliau. Begitu melihat kedua saudara datang, Nabi Muhammad langsung berdiri dan memanggil beliau, Ibu. Rasulullah kemudian menggelar kain sorbannya dan membiarkan Halimah duduk di atasnya dengan kemuliaan. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan kita bahwa Allah seringkali menghadirkan pertolongan dan keberkahan yang sangat besar saat kondisi yang paling rendah. Seorang anak yatim yang tumbuh di pelosok gurun pasir telah tumbuh menjadi manusia paling berpengaruh sepanjang zaman.
membawa cahaya Islam yang menembus batas. Mohon maaf atas kesalahan. Anak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi